Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kalian mempelajari mengenai materi perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi parlementer, hari ini kita lanjutkan materi dengan perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bentuk negara kita telah ditetapkan yaitu Republik Indonesia. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bentuk negara kita berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Karena tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan dan persatuan, maka RIS dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 dan kita kembali ke dalam NKRI. Pada masa ini disebut sebagai masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, stabilitas politik, sosial, ekonomi, serta keamanan terganggu dan pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan. Maka muncul gagasan untuk melaksanakan model demokrasi terpimpin. Masa ini pada tanggal 5 Juli 1959. Mari kita bahas lebih lanjut pergantian masa demokrasi parlementer ke masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi parlementer, Dewan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Anggota Dewan Konstituante dari PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan partai lainnya sehaluan mengajukan Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan Masyumi, NU, PSII, dan partai lain sehaluan mengajukan dasar negara Islam. Dalam rangka mengatasi perbedaan pendapat tersebut, muncul gagasan untuk melaksanakan model demokrasi terpimpin dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya 1. Menetapkan pembubaran konstituante, 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dengan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah masa demokrasi parlementer dan digantikan dengan demokrasi terpimpin, dan diganti pula sistem kabinet menjadi kabinet presidensial. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk penyimpangan tersebut antara lain 1. Presiden menunjuk dan mengangkat langsung anggota MPRS, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilu. 2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, seharusnya Presiden tidak dapat membubarkan DPR karena Presiden dan DPR memiliki kedudukan yang sama. 3. Pengangkatan Presiden seumur hidup, seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat antara 3 kekuatan, yaitu Presiden, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan TNI Angkatan Darat. Partai politik yang pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah dibubarkan dengan paksa. Pada masa ini, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Cina, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa G30 SPKI. Ini merupakan gerakan internal Angkatan Darat untuk menertibkan anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Kemudian dilakukan operasi penumpasan G30 SPKI dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama resimen para komando Angkatan Darat. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan masalah politik tersebut. Para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penyelesaian terhadap pelaku G30 SPKI dan perbaikan ekonomi. Guna memulihkan keadaan negara, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Super Semar. Dalam rangka memulihkan keamanan dan stabilitas pemerintahan, setelah menerima Super Semar, Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya. Letjen Soeharto juga menyerukan agar pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Setelah itu, Letjen Soeharto memperbarui kabinet dan membersihkan lembaga legislatif MPRS dan DPR gotong royong dari orang-orang yang dianggap terlibat G30 SPKI. Pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai presiden. Hal ini berarti Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai perkembangan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.